Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat kakak asuh kami, senior kami, Bapak Kabak Penum. Yang terhormat rekan seperjuangan kami, Bapak Kasubdit 1, Kasubdit Kopori, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami dari Kasubdit Kopori akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerjasama penjualan bahan bakar minyak atau BBM secara non tunai antara PT Pertamina Bakar Niaga dengan PT Asmin Kuala Tuhuk yang berlangsung pada periode tahun 2009 sampai dengan 2012. Modus operandinya dilakukan secara bertahap dan sistematis, berawal dari adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis high speed diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT yang semula menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui letter of credit atau LC atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKPDN. Dalam perjalanannya, meskipun PT AKT ini telah berulang kali mengalami keterlambatan bahkan penunggakan dalam pembayaran, para pihak yang memiliki kewenangan, dalam ini pejabat dalam PT PPN, justru tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana mestinya yang diatur dalam Business Judgment Rule. Sebaliknya, dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT. Perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran, serta perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka atau down payment sebesar 25% tanpa adanya jaminan pembayaran. Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga sengaja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan, sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, pengiriman BBM terus dilakukan kepada PT AKT. Dengan serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai. Sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN. Akibatnya, dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai 137,29 juta USD, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPKI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US dollar atau diperkirakan setara senilai 486 miliar rupiah. Penyidik telah memeriksa 88 orang saksi, 3 orang ahli, melakukan penggeledahan di 5 lokasi, serta melakukan penyitaan terhadap berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar 2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya aset recovery. Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHP, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1. Saudara SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008 sampai 2011. Kemudian Saudara JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN
periode 2009 sampai dengan 2013. Berikutnya Saudara WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN, dan yang keempat yaitu Saudara ST selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT. Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan persangkaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Jungto 20 2001, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama ya, atau pasal 603 dan atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pada saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka, melaksanakan penelusuran aset, kemudian melengkapi pemberkasan serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sesuai dengan P16 Kejaksaan guna proses hukum selanjutnya.